Kita bersyukur negara kita boleh dikatakan negara yang masih relatif aman. Tetapi tahu tak kita bahwa dunia sekarang sedang dalam ancaman perang dunia ketiga. Kemarin ya sudah terjadi peperangan di mana dua negara yang cukup kuat dalam hal persenjataan dan pertahanan, yaitu Amerika dan Israel, telah menyerang Irak. Nah, sebelum itu juga kita melihat Afghanistan dengan Pakistan sedang perang-perangan. Ya, jadi Pakistan dengan kekuatan angkatan udaranya menyerang kota-kota besar Afghanistan seperti kota Kabul, kota Kandahar, dan kota lainnya. Kita berdoa agar jangan sampai perang yang di Afghanistan dan Pakistan merembet ke negara ASEAN, yaitu kita, Malaysia, Brunei, Singapura dan lain sebagainya. Manakala perang terus berkecamuk, maka akan ada krisis pangan melanda dunia. Belum lagi kita diperhadapkan kepada bencana alam destinasi. Yesus sudah mengatakan agar kita jangan gelisah karena semuanya itu harus terjadi. Matius 24 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 atau ayat 7 saja. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan menjelang zaman baru. Artinya kita sekarang sedang ada di permulaan penderitaan. Karena itu, sekalipun kita tidak bisa menghindari bahwa dunia akan mengalami peperangan yang sangat dahsyat. Tidak hanya bedil-bedilan, tidak hanya rudal-rudalan, tetapi yang ditakutkan adalah pertama senjata biologis, yang kedua senjata nuklir. Dan itu yang paling ditakutkan. Andai kata perang Amerika, Israel, Iran ini tidak bisa diatasi, maka akan menyulut perang besar. Karena sekarang saya menyimak dari media, ketika Israel dan Amerika menyerang Iran, maka Iran menyerang Arab Saudi. Pangkalan militer yang sudah diserang oleh Iran dengan rudal supersoniknya, lalu pangkalan militer yang ada di Kuwait diserang Iran, pangkalan militer yang ada di Qatar diserang Iran, pangkalan militer yang ada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab diserang Iran, pokoknya di Kuwait diserang Iran, pokoknya di mana ada pangkalan militer di negara Arab itu akan menjadi sasaran dari rudalnya Iran. Nah, kalau ini tidak bisa dijinakkan dan perang akan terus berlanjut, maka berawas-awaslah kita, Bapak Ibu Saudara, kita akan terdampak daripada akibat peperangan ini. Dan saya banyak membaca di media dan menyimak pendapat para pakar bahwa menjelang Idul Fitri ini Indonesia sedang diancam oleh dua hal yang kita takutkan, yaitu inflasi dengan deflasi. Ini agak susah dimengerti ya. Apa itu inflasi? Apa itu deflasi? Ya. Inflasi artinya harga barang membumbung tinggi. Deflasi artinya mata uang kita akan jatuh nilainya. Dampaknya adalah kita, sekalipun pendapatan kita lumayan cukup bahkan lebih, bisa saja membuat daya beli kita menjadi berkurang. Tidak mampu karena misalkan telur yang tadinya harga 2.000 tiba-tiba dijual menjadi harga 15.000 per biji. Misalnya beras yang 1 karung, beras cap
apa namanya itu bola emas yang harganya 150 bisa menjadi 400 per karung isi sudah itu. Nah, ini akan terjadi dan kita tidak akan bisa menghindar karena dunia sedang menuju ke sana, saudara. Tetapi sekalipun itu terjadi, dampak daripada peperangan, Yesus mengatakan kepada kita di dalam Matius 24 ayat 6 tadi, kita cuma diminta untuk berawas-awas, berjaga-jaga, dan jangan gelisah. Apa maksudnya di sini? Kita diminta berawas-awas, jangan gelisah, sebab semuanya harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Artinya kita dituntut untuk memiliki sikap hidup yang arif, bijaksana dalam kita mengelola hidup kita. Amin. Jadi pesan Tuhan hari ini kepada kita, marilah sebagai orang pilihan Tuhan. Saya bacakan lagi satu ayat 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Berbunyi demikian, dipilih untuk diselamatkan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab dari mulanya Allah telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Dia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, ayat 15, berdirilah teguh, berpeganglah pada ajaran yang kamu terima dari kami, dari para rasul, hamba-hamba Tuhan, kepala dan pelayan Tuhan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Satu hal yang harus kita sadari, mengapa kita diminta oleh Tuhan, jangan gelisah apapun yang bakal terjadi terhadap dunia yang sedang kita diami ini. Ingat, status kita yang harus kita sadari. Apa status kita? Kita adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan melalui panggilan Injil oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, ingat, status kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan inilah yang dimaksud dengan panggilan Injil. Kenapa kita harus sadar akan status kita? Kalau kita tidak sadar akan status kita, inilah bentuk bahayanya, saudara-saudara. Sebab kalau kita sudah sadar status kita sebagai orang yang dipilih untuk diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus dan melalui kepercayaan kita kepada tuntunan firman Yesus dengan pertolongan Roh Kudus, maka apapun yang terjadi, kita tak perlu khawatir. Karena apa? Dunia ini bukan tempat kita yang ideal. Katakan amin. Karena kita memiliki sifat kekal dan kita akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Dan inilah doa saya untuk orang tuanya Pak Abad ketika saya kunjungan Imlek beberapa satu minggu yang lalu. Saya berdoa untuk mamanya ketika saya lagi ngomong-ngomong dengan Kino, dengan anak-anaknya. Ya, mamanya pun keluar dari kamar, berseok-seok. Lalu dia duduk, situ saya lihat wajahnya masih segar, tidak nampak kurus, tidak nampak pucat, cuma kondisinya udah begitu lemah lah, jalannya udah kurang kuat gitu ya. Akhirnya pada saya, sepertinya saya sudah dikasih semacam tuntunan oleh Tuhan. Dosa apa? Saya tidak minta kesembuhan itu. Tapi Tuhan tuntun saya berdoa, cobain doa saya. Tuhan, kasih yang terbaik untuk orang tua ini. Itu doa saya. Saya tidak minta kesembuhan. Cuma doa saya, Tuhan tolong orang dia, kasih yang terbaik untuk orang tua ini. Ya, yang terbaik itu apa?
Dia selesai dalam penggunaan fisik jasmani yang sudah. Berarti Tuhan jawab, bukan berarti kita ingin dia cepat-cepat pulang ya. Karena saya sudah sampaikan di sini, jangan kita minta umur panjang kalau kita sakit-sakitan. Tidak ada nikmatnya hidup ini. Lebih baik kita berdoa, Tuhan beri yang terbaik buat aku. Yang terbaik adalah kita dipanggil. Amin. Kita sudah membebaskan diri dari penderitaan fisik dan di dunia yang penuh dengan pahala sukacita itu sudah Tuhan sediakan bagi kita, khusus orang yang percaya kepada Yesus. Lalu pertanyaan, kalau orang tidak percaya kepada Yesus, apakah dia? Itu saya tidak akan ke sana. Itu bukan ranah saya. Tapi berdasarkan iman kita bahwa orang yang sudah sadar dia sudah dipilih oleh Tuhan, diselamatkan karena imannya kepada Yesus. Ketika kita tutup mata, malaikat menyebut kita disediakan tempat yang paling ideal. Gak usah khawatir tentang keadaan dunia. Kita tetap lakukan bagian kita. Apa bagian kita? Tetap berkarya. Yang bekerjalah seperti biasanya, amin. Yang berusaha seperti biasanya, amin. Yang ibadah berdoa biasa saja. Kita lakukan bagian kita, ya. Jangan pernah kita gara-gara kita mendengar berita perang, kita takut kalau kita tidak mau berbuat apa-apa, ya. Berusaha menjadi lemah, bekerja menjadi tidak semangat, itu justru akan membuat hidup kita semakin terpuruk, ya. Karena Tuhan berkata kepada kita, bahwa kita telah diselamatkan melalui iman kita kepada Yesus Kristus, dan kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran sesuai dengan arahan firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Jadi ini yang harus kita lakukan hari-hari. Amin. Bagian kita adalah bekerja, berusaha, ora et labora, berdoa dan bekerja dan berdoa. Jadi Tuhan menghendaki kita demikian. Saya percaya kalau kita sudah menyadari akan status kita sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menikmati karya penyelamatan Yesus Kristus di kayu salib, maka kita tidak perlu khawatir akan hidup ini, karena kita sudah mendapatkan jaminan yang pasti dari Tuhan. Ya, saya percaya seperti kesaksiannya Mama Cepi tadi. Percayalah, Tuhan akan menyatakan kuasa perlindungannya kepada kita. Sekalipun kita sepertinya secara logika kita masuk akal, tapi itulah cara Tuhan untuk menyatakan perlindungannya, pemeliharaannya kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari hari ini untuk tetap berdiri dan berpegang teguh kepada keyakinan kita. Amin. Keyakinan kita bahwa saya sudah dipilih untuk selamat. Ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Saya telah dipilih untuk diselamatkan. 2, 3. Saya telah dipilih untuk diselamatkan. Melalui iman saya kepada Yesus Kristus. 2, 3. Melalui iman saya kepada Yesus Kristus. Ayat 15 berkata dalam 2 Tesalonika 1, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah kepada ajaran yang sudah kita terima, seperti sekarang sedang saya sampaikan, yaitu tentang berpegang teguh kepada keyakinan kita bahwa aku telah diselamatkan karena imanku kepada Yesus Kristus. Aku percaya bahwa hidupku sudah ada dalam jaminan, sudah ada di dalam tangan Tuhan Yesus yang terbaik. Haleluya, haleluya. Jadi kalau Yesus sudah menjadi jaminan hidup kita, maka kita nggak usah khawatir. Lakukanlah bagian kita, yaitu kesetiaan, ketaatan kita, hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Itu saja yang Tuhan mau, ya. Ya, sebagai orang yang sudah dipilih,
Mari saya katakan, saya ingatkan lagi, jangan sembrono. Amin. Kita pertahankan. Aku sudah dipilih oleh Tuhan dan aku harus hidup benar di dalam pemandangan Tuhan dan di dalam pemandangan manusia. Dengan demikian, yakinlah kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan, dan perkenanan Tuhan inilah yang akan menjamin keberlangsungan hidup kita. Baik di kesempatan ini sampai kita dihantar kepada kekekalan dan ada dalam kebersamaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiri bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan melalui iman kepada kayu Kristus di atas kayu salib. Dia sudah mengorbankan dirinya, hidupnya, darah tertumpah untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita berlayak menerima anugerah yang terbaik dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Coba bukan dengan barang fana yang menebus membayar kita, tapi oleh kasih dan pengorbanannya di atas kayu salib, sehingga kita
Tuhan tak lagi peduli dengan masalah-masalah dosa. Tuhan meminta kepada kita hari ini untuk kita tinggalkan semua dan kita mau agar perkenanan Tuhan melekat erat pada diri kita, dan kehendak Tuhan itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Sehingga percayalah, berkat yang akan kita nikmati, kita akan merasakan suasana surga dalam hidup kita. Segala dunia diperhadapkan kepada peristiwa-peristiwa yang akan menakutkan kita. Percayalah, damai sejahtera Tuhan akan Tuhan limpahkan dalam hati, pikiran, dan batin kita. Sehingga hari-hari yang kita jalani, kita penuh dengan sukacita Tuhan. Mari koreksi diri kita hari ini sebelum kita menikmati perjamuan dengan tubuh dan darah Tuhan lewat media roti dan anggur. Katakan kepada Tuhan jika kita sudah banyak melakukan penyimpangan iman. Mohon ampun, mohon kasih karunia, rahmat dan anugerahnya dilimpahkan kembali dalam hidup kita. Dan kita berjanji akan tetap setia kepada Tuhan dan berani hidup dengan satu komitmen untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan tidak bergeser. Haleluya, haleluya. Layakkan kami ya Tuhan hari ini, jika kami sudah berdosa di 2 bulan yang telah menjalani tahun ini, ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan akan segala kelemahan, kelalaian, dosa-dosa kami. Ampuni kami. Dan biar darah yang kudus akan menyucikan segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami diperhitungkan sebagai orang benar karena Engkau telah mengampuni. Terima kasih. Kami akan menikmati perjumpaan dengan Ibu dan Kami. Saya minta pelayan malam kepada Ibu. Haleluya, haleluya.